Yap. Sore, Selamat sore Bu Elvira. gimana kabarnya? Dengar-dengar katanya sakit nih. Iya, jatuh aku dari kamar mandi. Ah, kita benar-benar nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa, tapi lumayan. Kalau ada bergerak-bergerak sedikit mohon di ini ya, agak Agak menyeri, ngilu-ngilu gitu ya. nggak ngilu. Nih, dengar-dengar katanya Bu Siska mau ngobrol nih sama saya nih hari ini. Kita mau ngobrolin apa nih? Kita mau apa nih hari ini Bu Siska nih? Iya nih Bu El, mau ngobrol-ngobrol. Kan sesama pengajar nih ya ceritanya. Oh iya, ya lah, oke. Kita Kita mau mau, ngobrol-ngobrol nih, mau sharing. Kalau mau tahu sharing tentang apa nih Bu Siska? kita Siapa mau, tahu saya bantu kan? yes, kita mau sharing ini loh, apa sih? Ya, saya, saya punya, Aku ya. oke, lanjut ya Bu El. Ya. Oke, jadi saya mau ceritain loh Bu El. Saya tuh punya keinginan pengen membangun gitu, kemandirian anak-anak gitu yang saya ajar. Hmm. Oke, berarti cita-cita Bu Siska itu ingin membangun kemandirian anak-anak gitu. Berarti hari ini kita mau ngomong tentang kemandirian anak-anak gitu ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai nih Bu Siska, saya pengen tanya dulu nih. Endingnya nih di akhir kalau kita sudah selesai percakapan kita nih, ngobrol-ngobrolnya, apa sih yang tujuan dari Bu Siska kita ngobrol-ngobrol sekarang ini? Apa Oke, harapan Bu Siska setelah kita selesai sharing nih? Apa yang jadi harapan Bu Siska? jadi dari nanti kita ngobrol nih harapan saya sih, saya pengennya menemukan gitu cara-cara yang benar-benar membuat anak-anak di kelas saya itu khususnya itu bisa jadi anak-anak yang mandiri seperti itu. Mungkin menemukan solusinya ya bagaimana seperti itu. Oke, ya, berarti kita dengan ngobrol-ngobrol ini berharap menemukan solusi ya gimana caranya membuat anak-anak Bu Siska lebih mandiri gitu ya. Oke, Yes, mudah-mudahan kita bisa saling sharing nih ya Bu Siska nih ya. yes, yes. Jadi Bu Siska juga untuk menemukan solusinya. Nah, sebelumnya saya kalau boleh tahu Bu Siska mengajar murid-murid kelas berapa? Saya ngajar anak-anak kelas 1 Bu El. Kelas 1. Berarti boleh tahu rata-rata usianya berapa ya Bu Siska? Ya, 5,8 tahun sampai 6 tahun. Oke, Yang berarti memang masih di bawah dari usia rata-rata kelas 1 SD di sekolah negeri ya. iya Lebih betul. kecil gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya pendapat Bu Siska tentang murid-murid Bu Siska itu seperti apa? Selama ini kan Bu Siska sudah ngajar nih. Pendapat Bu Siska tentang murid-murid Bu Siska sendiri itu bagaimana? Oke, menurut saya, anak-anak yang saya ajar ini ya, Iya. mereka kan anak-anak yang berangkat memang dari usianya memang juga masih muda-muda, masih ada beberapa yang 7 tapi jarang banget. Jadi rata-rata 6, ada yang 5,8 gitu ya. Dan yang saya perhatikan karena baru berapa bulan ini berarti kurang lebih 4 sampai 5 bulan ya. 5 bulan ya. 5-6 bulan lah ya. Iya, 5, 6 bulan itu saya melihat masih kebanyakan dari mereka itu yang masih belum mandiri gitu anak-anaknya. Hmm. Jadi masih banyak banyak banget yang perlu harus dibantu, di eee, sama kita itu harus benar-benar dibimbing seperti itu Bu El. Oke, berarti memang keadaannya memang masih perlu dibantuan ya. Berarti selama ini Iya, Bu Siska sudah mengajar mereka kurang lebih 5 bulanan, mereka masih perlu banyak bantuan gitu ya. Oke. Nah, ini Bu Siska mengajar kelas 1 ini udah berapa lama kalau boleh tahu? saya ngajar Apa kelas 1 apa baru saya tahun baru ini atau minta tahun. sebelum-sebelumnya sudah pernah mengajar kelas 1 juga? Iya, jadi saya udah ini tahun keempat saya. Jadi saya memang Udah diminta lama Bapak ya. ya diminta Bapak kepala sekolah itu memang dikhususin di kelas 1. Jadi dulunya itu kelas 2, terus sempat saya itu minta khusus ngajar agama karena background saya kan memang agama gitu. Terus Mm-mm. tahun ke berapa itu ya, ketiga atau keempat, beliau minta, saya di kelas 1 gitu. Dan sampai ini udah angkatan yang keempat yang saya pegang kelas 1 gitu.
Berarti sudah dianggap mumpuni nih Bu Siska nih, kalau kepala sekolah sampai nyuruh ke kelas 1. Karena kan kalau di SD itu biasanya guru-guru yang apa namanya, yang krusial itu kan di kelas kecil dan kelas besar biasanya ditaruhnya ya. Di kelas Iya, kecil tuh kelas 1 sama di kelas besar kelas 6 tuh biasanya guru-guru yang andal tuh taruhnya di kelas kecil sama kelas besar kalau saya tahu ya. Takutnya kan saya salah karena saya nggak pernah ngajar SD. SD. Kalau Iya, menyenangkan Bu Siska ngajar ya. kelas 1 ya, yang Bu Siska selama 4 tahun ini hal apa yang menyenangkan yang, eee, jika Bus kan ngajar kelas 1 tuh, apa yang menyenangkan dari Oke. mengajar untuk kelas 1? Eee, Mungkin kelas yang 2 mungkin ya? iya, buat saya yang menarik ya dari kelas 1 ini, dulu sempet ini ya, aduh, ini kan ngajar yang paling dasar, kelas yang paling dasar, kelas yang memang, aduh nanti pun, belum bisa ini itu ibaratnya masih banyak belum Mhm, bisanya. Tapi, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya dan hal yang menyenangkan buat saya adalah, eee, bagaimana saya, bersama dengan mereka tuh belajar bareng gitu, bener-bener ngajarin ngajarin bareng, makanya kenapa saya bergumul dengan yang namanya kemandirian anak. Nah, kebetulan tuh setiap kali mau masuk, apa namanya, mau masuk pembelajaran baru itu, selalu kepala sekolah itu, kayak ngasih tantangan gitu. Jadi, kalau dipanggil, terus nanti ada satu, apa namanya, pembicaraan gitu, pasti beliau selalu nanya begini, "Kira-kira Bu Siska, untuk angkatan ini, Ibu bisa melihat progres mereka?" Karena kan ini khusus buat anak-anak yang mungkin menurut beliau masih belum siap di kelas 1, karena tadi yang, berhubungan dengan iya, usia ya, Bu, ya, gitu, usia, belum siap betul. di kelas 1, tapi selalu ngasih tantangan ke saya. Jadi kira-kira menurut Bu Siska, ini bisa nggak Bu Siska terima untuk anak ini gitu? Jadi kalau lagi ada penerimaan siswa baru itu selalu beliau nanya gitu. Saya bilang, "Bisa Pak," karena kan penerimaan siswa baru tuh biasanya kan di bulan-bulan ini Oktober, November, Desember gitu kan. Jadi masih ada sekitar 6 bulan mereka bisa prepare gitu ya untuk membaca, Iya, tulis dan sebagainya gitu. Saya pun selalu bilang, "Bisa Pak," gitu. Kalaupun nanti di kira-kira Juni, Agustus mereka udah masuk di awal tahun ajaran baru, mereka masih belum siap pun, saya selalu menginikan 3 bulan, 3 bulan itu pasti mereka nanti akan ada progres. Saya selalu bilang gitu. Kalaupun nanti agak lambat ya 1 semester lah Pak, gitu. Jadi selalu harus ada targetnya. Jadi 3 bulan tuh mereka harus, eee, terlihat sudah perkembangannya itu yang tadinya benar-benar nggak bisa baca, kemudian udah baca gitu. mmm, oke berarti itu mungkin salah satu alasan kepala sekolah kenapa apa ya, menaruh Bu Siska itu apa ya, mengamanatkan tugas Bu Siska sebagai guru kelas 1, mungkin beliau tuh tahu, oh kayaknya Bu Siska ini memang orangnya bisa melihat, apa ya, peluang, terus punya target kali ya, punya tujuan gitu. Jadi sehingga ketika kelas 1 sulit, Bu Siska kan hanya dengan melihat rentang umurnya, terus menargetkan sekian bulan gitu, apa yang ditargetkan tercapai. Itu kan berarti salah satu hal baik dari Bu Siska ya, gitu. Bu Siska bisa menjalankan itu gitu kan, itu kan hal baiknya gitu, karena kan nggak semua orang bisa jadi guru kelas 1, itu kan memang sulit ya, susah gitu kan. Tapi Bu Siska mungkin punya, oke target saya utama adalah ini dulu nih yang saya harus lakukan untuk anak-anak kelas 1 di usia yang masih, sangat-sangat, muda atau kecil yang belum siap sekolah gitu. Nah, mungkin itulah yang dilihat kepala sekolah, makanya kenapa kepala sekolah selalu, apa, sudah 4 tahun ini, membuat Bu Siska itu ngajarnya di kelas 1 terus gitu, karena hasilnya mungkin dampaknya terlihat gitu. Kalau menurut saya, itu kan hal baik dari Bu Siska tuh, berarti Siska mampu sebenarnya ngajar kelas 1. Nah, ngomong-ngomong tentang mandiri, tadi kan di awal kita kan saya bilang sendiri kalau, tujuannya kita ngobrol ini ingin, apa ya, membuat anak-anak muda tuh mempunyai, sikap kemandirian gitu ya, karena yang selama ini Bu Siska lihat tuh belum ada gitu di anak-anak muda Bu Siska yang sekarang gitu. Nah, kalau boleh saya tahu, memang yang dimaksud dengan kata mandiri itu menurut Bu Siska itu yang bagaimana untuk anak-anak, untuk usia anak-anak ini ya? Oke. Kalau menurut saya kan, mandiri itu kan berarti dia udah nggak bergantung lagi sama orang lain gitu ya. Mandiri itu berarti dia mampulah untuk melakukannya sendiri. Walaupun saya tahu kapasitasnya anak-anak kelas 1 segimana sih Mmm, kemampuannya dengan sendiri, karena saya tahu juga pasti, anak-anak masih kecil gitu udah pasti, sebenarnya masih perlu dengan bantuan-bantuan kita gitu ya. Tapi sejauh yang saya ukur untuk kemampuan mereka untuk menjadi mandiri untuk di kelas 1 seperti contohnya sesuatu yang hal-hal yang mudah gitu lah ya, yang mudah dan, eee, apa ya, memang kenapa saya menginikan dengan kemandirian karena
beberapa khusus untuk yang angkatan ini gitu ya, khusus untuk yang angkatan ini kan setiap angkatan pasti berbeda ya kan Bu, kemampuannya mereka gitu. Kayak contohnya tahun lalu, saya lihat kalau yang tahun lalu memang mereka udah siap banget nih masuk sekolah karena usianya mereka juga udah 6 tahun, 7 tahun memang udah siap gitu. Sedangkan yang ini kan saya lihat dari kematangan usia juga masih jauh, makanya kenapa lebih ke ini ke mandiri gitu ya. Jadi apa ya? Dan salah satu yang menjadi hal yang kayak saya tuh lagi greget itu karena di waktu saya harus mengajar mereka untuk lebih mandiri, saya merasa di beberapa bulan ini yang biasa saya lakukan dengan angkatan-angkatan sebelumnya untuk melatih kemandirian mereka, saya agak ini ya tersita waktu untuk saya mungkin karena saking terlalu padat. Saya pikir saya terlalu padat juga gitu karena kan saya juga nggak tahu kalau ternyata ikut pendidikan ini seperti contohnya ya CGP ini seperti itu. Jadi ada beberapa waktu yang saya belum bisa share dengan anak-anak untuk melatih kemandirian mereka dalam belajar. Gitu. Oke, oke baik. Berarti kan intinya apa namanya yang Busita sebenarnya sadar gitu kan ada hal yang miss nih yang dulu mungkin pernah Busita lakukan di angkatan sebelumnya tahun ini enggak gitu ya. Tapi sebelumnya kalau balik lagi ke anak-anaknya sendiri nih Gus Siska ya, apa sih yang menyebabkan mereka tuh kurang mandiri gitu? Kenapa yang tahun lalu tuh bisa bilang kalau yang tahun lalu tuh udah lebih mandiri dibandingin anak-anak angkatan sekarang gitu kan? Kalau yang dibandingin yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak muridku angkatan sekarang ini kurang gitu rasa mandirinya dibandingkan yang sebelumnya? Ya, kalau yang saya lihat ya tadi yang pertama itu karena usia ya, dari usia mereka yang memang masih mini-mini banget 5,8 tahun menurut saya sih memang masih mungkin kalau untuk yang usia sekarang secara ini mampu mereka ya untuk pemikiran dan sebagainya kayak membaca menulis memang lancar benar-benar lancar bagus gitu ya untuk akademiknya tapi untuk kayak kemandirian dalam hal ya emosi dalam hal mandiri yang lain itu masih benar-benar harus butuh bantuan orang dan di sini tuh mereka kenapa nggak mandirinya tuh karena saya lihat kebiasaan mereka yang dibarengi dengan selalu dibantu dengan mbaknya, selalu apa-apa itu orang tua begitu ya. Jadi membuat mereka itu jadi apa ya, masih terus bergantung sama orang lain gitu. Oke. Oke, berarti yang menyebabkan mereka tuh selain karena faktor usia tadi yang masih terlalu kecil, mungkin secara kemampuan akademik pengetahuan mereka sudah oke ya, karena mungkin mereka sudah TK sebelumnya, jadi untuk Ya, hal membaca, berhitung mereka mungkin sudah bagus, tapi ya, untuk kemandirian kecakapan hidup mereka sendiri ini yang belum gitu kan, karena tadi kalau Bu Suka bilang kebiasaan dibantu orang tua di rumah, kebiasaan dari rumahnya itu karena ada mbak gitu, jadi ya, apa-apa pasti dibantuin gitu ya sehingga di sekolah pun kebiasaan-kebiasaan itu apa namanya ngikut gitu ya di sekolah ya ya, dianggapnya masih di rumah gitu nanti juga ada yang bantuin ada mbak ada ini gitu padahal iya, kan di rumah dan di sekolah ini berbeda gitu ya. betul. Nah kemudian nah kan kita sudah tahu nih penyebabnya yang membuat anak-anak murid usia itu tidak kurang mandiri gitu ya. Ya. Hal apa yang sudah Bu Siska lakukan untuk apa ya, membuat anak-anak itu memiliki kemandirian gitu. Mungkin Bu Siska sudah pernah melakukan apa gitu untuk anak-anak sehingga mereka punya rasa mandiri di anak-anak yang angkatan sekarang ini? Oke. Jadi kan mereka ini kan contoh yang saya lihat belum mandiri itu contoh dari beberapa hal kecil sederhana, tapi yang menurut saya itu memang harus perlu dilatih ya untuk mereka. Contohnya kayak pergi ke toilet sendiri, yang Oke. tadinya di awal-awal itu harus diingatkan gitu, sekarang udah nggak perlu lagi diingatkan. Ini kan udah berjalan hampir 5 bulan ya kurang lebih gitu. Jadi awalnya saya sebulan 2 bulan masih ke toilet, ayo ingat jangan jangan pipis di kelas, jangan jangan takut untuk minta izin dan sebagainya kalau udah mau pup, mau pi gitu boleh izin ke kelas gitu. Izin ke toilet gitu ya. Kemudian saya lihat juga di apa namanya, kemandirian mereka dalam menjaga merawat barang-barang milik mereka nih. Jadi kayak misalnya, botol minum, tempat makan, buku-buku, pensil, alat tulis itu yang aduh hampir setiap hari itu mereka kurang banget mengenali Bawa. barang mereka. Iya mereka Oh, bawa bawa pensil nanti 10 pulang cuma satu, bawa
bawa penghapus tiap hari, nanti pulang-pulang udah nggak ada lagi. Jadi kadang itu yang jadi, aduh kok mereka nggak bisa merawat, menjaga barang sendiri. Kadang-kadang di tempat meja saya itu banyak sekali pensil sama penghapus dan mereka tuh nggak mengenali barang mereka. Padahal kadang nanti udah ada stikernya. Jadi Mhm. saya kan melatih mereka untuk, mengingat apa yang mereka bawa itu dengan pakai stiker nama. Itu pun masih ada beberapa yang nggak aware dengan, barang-barang mereka sendiri gitu loh. Terus saya juga Oke. coba nanya sama orang tua bagaimana mereka belajar, karena ada beberapa anak yang masih, dalam tanda kutip ya, agak lambat belajarnya begitu. Jadi, supaya mereka itu lebih mandiri di rumah itu untuk kayak kalau, "Kenapa kamu nggak bawa PR? Kenapa kamu nggak mengerjakan ini? Kamu nggak belajar ini?" "Iya, mama nggak ngajarin aku. Iya, mbak nggak ngajarin. Iya nggak ini." Coba kalau karena nunggu mama papanya pulang kerja malam, jadi nggak ada yang ngajarin gitu kan. Jadi, melatih mereka untuk, "Ayolah tanpa ada orang tua, tanpa ada ini pun kalian harus punya apa sih namanya, inisiatif atau Ya. apa yang ngajarin mereka ya." Jadi, kalaupun nggak ada orang, ayo nggak apa-apa belajar sendiri, baca-baca buku sendiri gitu. Memang memang harus ada dukungan sih kayak gitu dari orang tua ya, di rumah gitu khususnya, gitu. Oke, ya. Oke, berarti kan Bisnis tuh udah pernah melakukan sesuatu lah ya untuk membantu anak-anak mandiri minimal kayak di sekolah misalkan yang biasanya mungkin di rumah dia kalau mau ke toilet itu harus dibantu mbaknya, di sini cukup diingatkan mereka sudah bisa pergi ke toilet sendiri. Dengan barang-barang biar mereka aware itu adalah barang miliknya, meminta mereka untuk apa ya, menaruh stiker di setiap barang miliknya gitu ya. Setidaknya mereka, oh ini punya saya gitu. Oke. Nah, apakah sudah efektif menurut Bu Siska? Apa sudah Bu Siska lakukan? Hal-hal yang tadi itu apakah sudah efektif? Atau memang ada hal lain yang kayaknya saya perlu melakukan hal lain deh biar lebih efektif lagi gitu. Kira-kira menurut Bu Siska nih, pengalaman yang kemarin kan sudah melakukan nih, sudah efektif kah atau memang masih belum atau kurang efektif nih? Iya, sejauh ini, untuk beberapa anak sih sudah efektif ya dari yang ini. Sampai, kerjasama kami dengan orang tua. Jadi kayak, eee, Oke. oh dengan stiker nih kayaknya masih anaknya masih belum mengenali juga nih barangnya. Jadi mau kayak gimana ya ceritanya ini gitu kan. Jadi sempat kami ngobrol-ngobrol terus, contohnya salah satunya ada grandma nih, grandma yang benar-benar perhatian sama cucunya. Dia sampai, taruhin itu apa namanya, kerincingan di Oh, pensil. Jadi yang bunyi krincing gitu. Jadi untuk beda sendiri menandai gitu ya? biar beda sendiri dari yang lain, itu sampai dapat ide seperti itu untuk yang, apa namanya, membedakan barang-barangnya dia dengan barang teman-temannya, seperti itu. Jadi, mungkin lebih kepada itu ya, kalau untuk hal-hal yang lain mungkin kita masih dalam mengingatkan seperti itu pendampingannya ya, gitu. Oke, oke. Baik, berarti kan udah selain yang bisa lakukan sendiri, tapi udah juga koordinasi dengan orang tua intinya ya, minta bantuan sama orang tua. Tapi memang hasilnya mungkin belum apa ya, belum efektif ke semua anak gitu. Iya, Walaupun betul. sudah efektif ya gitu. Oke. Iya. Nah, kira-kira ada nggak hal konkret lain yang ingin Bu Siska lakukan dalam waktu dekat sehingga apa yang jadi harapan Bu Siska nih diharapkan semua kan nanti kan udah mau semester 2 nih ya, mau masuk Betul. ke kelas 2 mungkin kan Bu Siska berharap anak-anak nih nanti naik kelas 2 nih udah nggak seperti di kelas 1 lagi gitu kan. Karena Betul. kelas 2 harusnya mereka sudah lebih mandiri lagi. Nah, kira-kira hal konkret apa yang akan Bu Siska lakukan nih ke depannya yang dalam waktu dekat ini selain yang sudah Bu Siska lakukan tadi itu sehingga anak-anak murid Bu Siska itu diharapkan sebagian besar sudah punya sikap mandiri. Oke. Kalau saya sih mau kan tinggal beberapa anak aja nih sebenarnya yang masih belum Iya, terlalu ini ya, mandiri ya gitu ya. Jadi iya, kalau saya mungkin akan terus selalu kasih kepercayaan sama mereka kalau mereka tuh selalu bisa kok kalian mengerjakan sendiri gitu. Kalian bisa kok. Jadi kayak kata-kata yang seperti itu yang akan terus nggak akan membuat kita berhenti kayak biasanya kan, "Miss tolong bukain, Miss tolong ini," kayak gitu kan. Nah sekarang udah kayak yang, eee mungkin akan saya terapkan untuk ke depannya jadi, "Coba kamu buka sendiri, apa-apa buka sendiri, Bapak coba dicoba." Walaupun kayak contoh memegang gunting itu sebenarnya kan agak riskan ya, iya. agak berbahaya juga, tapi kan nanti kita akan dampingi seperti itu ya. Jadi mungkin, saya akan lebih memberi kesempatan kepada mereka untuk saya juga mulai melepas kayak yang nginget-ngingetin gitu, jadi mungkin udah mulai belajar, mencoba mereka ingat nggak sih, bisa nggak sih kalau benar-benar dilepas sendiri gitu tanpa
tanpa kita ingetin, tanpa kita iniin gitu. Mau Oke, mencoba. baik. Oke, berarti yang akan Bu Siska lakukan nih, intinya selain tadi ya sudah koordinasi dengan orang tua, yang kalau saya ini bisa simpulkan, tadi Bu Siska bilang intinya ingin memberikan, apa ya, memberikan motivasi positif sama anak-anak murid ya. Ya, Apa namanya, kasih mereka kepercayaan, "Kamu pasti bisa kok, tanpa saya bantu kamu pasti bisa," gitu ya. Jadi pertama memberikan mereka kepercayaan diri dulu gitu ya, kalau mereka tuh hebat, mereka tuh pasti bisa. Jadi terus nggak langsung buru-buru menolong mereka ya, tapi lebih membimbing, menuntun mereka gitu. Jadi nggak langsung yang ketika anak murid bilang minta tolong, Bu Siska langsung nolongin, tapi lebih kepada memberikan mereka dulu, ayo coba dulu sendiri gitu ya. Seperti itu kan ya tadi Bu Siska. Oke, itu sih bagus sih, mudah-mudahan sih bisa ya, karena kan juga anak-anak karena di rumahnya sudah biasa apa-apa mungkin ditolong, jadi mungkin udah refleks juga mereka kan langsung apa namanya minta tolong tinggal iya, nah gitu kan. Jadi emang nggak ada usahanya gitu kan. Tapi dengan usaha tadi Bu Siska tadi sih mudah-mudahan sih itu bisa membantu ya Bu Siska. Jadi membiarkan mereka melakukannya sendiri dulu gitu kan, usahanya dulu gitu kan. Kalau memang tidak bisa baru nanti orang dewasa yang akan menolong gitu ya Bu Siska ya. Ya berarti dalam waktu dekat nih ya Bu Siska, pertama eh, tadi koordinasi dengan beberapa orang tua yang beberapa anak yang memang masih belum punya rasa kemandirian tadi ya. Terus yang kedua, mulai sekarang memberikan kepercayaan kepada anak-anak sama tidak langsung segera menolong tapi membuat mereka dulu untuk berusaha melakukannya sendiri gitu ya Bu Siska. betul, betul. Iya. Mudah-mudahan harapan Bu Siska nih bisa tercapai nih anak-anaknya nih. Yang Iya, penting Bu Siskanya tetap semangat sebenarnya sih. yes, Karena semangat. kan kalau masih anak-anak masih kecil itu kan emang kita memang butuh usaha ekstra ya, nggak bisa langsung instan karena mereka kan kita ajak bicara pun kadang ada yang sudah paham, ada yang masih belum. Jadi memang kitanya orang dewasa memang harus sabar-sabar dan harus konsisten gitu melakukannya. Nanti lama-kelamaan juga mereka apa namanya bisa lah gitu mudah-mudahan. Iya, Nah, di khusus kan nih pengalaman ibu ya, banget ya, pengalaman nih. seorang ibu itu luar biasa. Iya, jadi kan kalau ngajarin kelas 1 SD emang kayak mirip-mirip ngajarin anak sendiri sih Bu Siska gitu. Sama halnya kayak gitu. Oke nih, bisa kita sudah di akhir perbincangan nih. Oke, Nah, tadi kan bisa sudah menyampaikan permasalahannya kalau murid-murid tadi tuh yang tidak punya rasa kemandirian ya sebagian, tapi Buska juga sudah menemukan solusinya nih tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang koordinasi dengan orang tua, memberikan anak-anak lebih kepercayaan diri, memberikan motivasi positif, tidak langsung menolong tapi sebaliknya menuntun membimbing mereka gitu untuk berusaha sendiri dulu gitu ya. Itu kan salah satu solusinya gitu dan akan bisa tindak lanjuti dan terus konsisten dilakukan sampai akhir semester 2 ini mudah-mudahan nanti pas naik kelas mereka sudah mandiri gitu. Nah, amin. sekarang perasaannya gimana nih setelah kita ngobrol-ngobrol? Iya, saya merasa lega ya. Enak kalau punya teman sharing gitu ya. Jadi maksudnya kayak kita juga dikuatkan, kita juga diberi kayak pencerahan-pencerahan, kita juga bisa dapat penguatan-penguatan ya dari Bu Elvira tadi sudah membantu saya untuk ternyata saya sendiri yang harus mencari solusinya, saya sendiri yang memang harus Sebenarnya bukan mengusahakan gitu ya. ya sebenarnya bukan bukan sendiri sebenarnya Bu Sika tuh sudah punya solusinya sendiri sebenarnya gitu. Hanya mungkin Bu Sika nggak ngerasa itu solusi gitu. Padahal kan sebenarnya Bu Sika sudah punya solusinya gitu. Iya. Ya. Jadi Nah, sekarang saya terus jadi ini ya, apa yang menjadi pemikiran saya jadi, oh ya ternyata ya aku perlu didukung. itu solusi sebenarnya gitu. Solusi. Cuman mungkin perlu penguatan aja. Nah, sekarang yang Buska dapatkan dari perbincangan kita hari ini tuh apa? Oke, sesuai dengan tujuan awal ya bagaimana saya, ingin membangun kemandirian anak ya semoga dengan, apa yang sudah kita obrolin tadi dengan Bu Elvira, apa yang mungkin nanti saya akan rencanakan ke depan dengan rencana-rencana yang simpel dulu, semoga itu bisa terlaksana. Jadi, ya hari Amin. ini boleh mendapatkan apa yang, menjadi apa ya, pemikiran saya bagaimana cara membangun kemandirian anak gitu. Mungkin itu akan cara-cara yang tadi saya ungkapkan, akan saya coba praktekkan sendiri. Berarti sekarang udah agak lega lah ya. Ya Udah lega ketemu lega. kan solusi masalahnya ya. Iya, Mudah-mudahan nanti berhasil gitu. amin, terima Oke, kasih. baik Bu Siska. Terima kasih banyak. Saya Oke, doakan nanti kalau memang apa namanya kita perlu ngobrol-ngobrol lagi, nanti kita adain sesi berikutnya lagi ya.
sambil Oke. saya pengen tahu nih kira-kira hasilnya bagaimana nih, kita refleksi refleksi lagi nih Bu Siska nih kemarin sudah kita temukan solusinya hari ini kira-kira efektif nggak gitu ya. Nah, Dalam waktu oke dekat mungkin kira-kira mungkin 1 minggu ke depan kali Bu Siska bisa? seminggu ya. Ya Siap, kurang lebih. siap Kita Bu ya. sambil apa ya, mengevaluasi lah gimana Bu Siska saya pengen tahu juga kan, Iya. berhasil nggak gitu, minimal kan 1, 2 anak mungkin yang kurang, oh ya udah berhasil gitu. Saya Mhm. harapkan sih seperti itu nanti ke depan. Kita ketemu Siap. lagi. Siap. Oke, makasih banyak Bu Siska. Makasih banyak Bu Semangat Elvira buat terus. waktunya. Amin, terima kasih. Oke, ya. Makasih.